Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sekarwangi. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membedah bagaimana kebijakan pemerintah dan bank sentral bisa mempengaruhi perekonomian kita. Kita akan masuk ke dalam analisis hubungan kurva IS dan LM. Mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya ini cuma tentang bagaimana pasar barang dan pasar uang saling berinteraksi saat ada perubahan kebijakan seperti pajak atau jumlah uang beredar. Mari kita mulai dari slide pertama. Pertama, kita masuk ke kurva perubahan dalam pajak. Nah, kurva ini membahas apa yang terjadi jika pemerintah memotong pajak. Nah, awalnya ekonomi kita berada di titik A. Di sini tingkat suku bunga berada di titik R1 dan pendapatan nasional atau PDB berada di sini Y1. Kondisi ini stabil sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan perubahan pajak. Nah, ketika pemerintah menurunkan pajak, masyarakat punya lebih banyak uang sisa untuk belanja, sehingga konsumsi pun naik. Hal ini menyebabkan kurva IS1 bergeser ke kanan menjadi IS2. Nah, karena kurva IS bergeser, keseimbangan ekonomi kita pindah dari titik A ke titik B. Ini bisa kita lihat pertama, pendapatan nasional jelas naik dari titik Y ke titik Y2, yang 1 ke titik Y2. Nah, artinya ini apa? Artinya ekonomi tumbuh, tapi dari sisi lain juga ada suku bunga yang ikut naik dari titik R1 ke titik R2. Nah, pertanyaannya kenapa suku bunga ikut naik? Ini bagian paling pentingnya di garis LM ini. Di garis LM ini saat suku bunga naik karena pendapatan juga naik, orang-orang butuh uang tunai lebih banyak untuk transaksi sehari-hari. Sementara itu, suplai uang dari bank sentral jumlahnya tetap. Nah, yang mana mengatakan tetap? Nah, ini garis LM-nya ini sebagai kurva di mana LM itu diam atau suplai uang bank sentral jumlahnya tetap. Nah, karena jumlah uangnya tetap, sedangkan orang yang butuh uang makin banyak, maka harga dari uang itu akan naik. Suku bunga sendiri adalah harga atau biaya untuk memegang uang. Jadi, agar pasar kembali ke keseimbangan, suku bunga harus naik ke R2 supaya sebagian orang yang ingin berbelanja mengurungkan niatnya memegang uang tunai dan lebih memilih menyimpannya di bank untuk misalnya obligasi dan lain-lain karena bunganya yang tinggi. Nah, selanjutnya kita ke kurva kebijakan moneter. Nah, di kurva ini kita membahas ketika bank sentral menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Kita mulai dari titik A dulu. Di sini di titik A, perekonomiannya berada pada tingkat suku bunga R1, ini R1 di atas. Nah, dan tingkat pendapatan nasional di Y1. Nah, di sini kondisinya stabil sebelum bank sentral melakukan intervensi moneter. Nah, sekarang bayangkan jika bank sentral menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Karena uang jadi melimpah, LM1 ini bergeser ke bawah ke LM2. Nah, perlu diperhatikan di sini kurva IS tetap diam dan tidak bergerak karena kebijakan moneter tidak langsung mengubah sektor barang atau jasa di tahap awal. Nah, ingat bahwa kurva LM ini urusannya dengan pasar uang. Kalau uang makin banyak yang tersedia, maka kurvanya akan turun.
Kemudian ini apa dampaknya kalau begitu? Nah, karena jumlah uang yang beredar sekarang lagi banyak, nah otomatis harga sewa atau harga suku bunga itu akan turun dari R1 ke R2. Ini terjadi supaya masyarakat mau memegang atau membelanjakan tambahan uang tersebut. Nah, karena suku bunga tadi turun nih, orang-orang dan perusahaan jadi lebih semangat buat pinjam uang ke bank untuk investasi ataupun belanja seperti yang saya katakan tadi. Nah, akibatnya kegiatan ekonomi itu bisa membuat ekonomi meningkat dari Y1 ke Y2 atau pendapatan nasional meningkat. Nah, akhirnya kita sampai di titik keseimbangan baru dari A tadi ke B. Nah, kesimpulannya kebijakan moneter ini yang menambah jumlah uang beredar akan menurunkan suku bunga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kita beralih ke kurva selanjutnya. Ini kurva tentang Fed holds money supply constant. Nah, di sini kurva ini membahas tentang apa yang terjadi jika pemerintah menaikkan pajak, tapi bank sentral atau the Fed diam saja dan atau tidak mengubah jumlah uang yang beredar. Nah, pertama kita mulai dari titik A. Di sini ekonomi berjalan normal dengan tingkat bunga dan pendapatan tertentu. Namun tiba-tiba pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan pajak. Nah, apa dampaknya kalau pajak naik? Nah, uang di kantong masyarakat jadi berkurang karena harus bayar pajak lebih banyak. Akibatnya konsumsi masyarakat turun. Karena belanja turun, kurva IS1 ini bergeser ke kiri menjadi IS2. Nah, intinya daya beli masyarakat sedang menurun atau sedang terhambat atau melambat. Nah, di sisi lain, bank sentral atau the Fed ini nih, yang LM ini menjaga jumlah beredar tetap konstan. Dia lebih memilih konstan LM ini. Karena suplai uang tidak berubah, kurva LM tetap diam di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Karena kurva IS bergeser ke kiri sementara LM diam, nah akibatnya akan menuju ke pendapatan nasional itu turun. Kenapa? Karena masyarakat kurang dalam berbelanja dan mengakibatkan juga suku bunga ikut turun. Kenapa? Karena ekonomi sedang dalam keadaan lesu. Permintaan orang untuk memegang uang buat belanja juga berkurang karena permintaan uang turun tadi, tapi jumlah uangnya tetap, maka harga atau suku bunga pun ikut turun. Nah, kita beralih ke kurva selanjutnya yaitu Fed holds interest constant. Nah, di sini kurvanya menjelaskan ketika pemerintah menaikkan pajak dan bank sentral atau the Fed berusaha juga untuk menjaga agar suku bunga tidak berubah. Nah, kita mulai dari titik A, ekonomi berada pada keseimbangan awal. Lalu pemerintah memutuskan untuk mengambil kebijakan fiskal kontraktif yaitu menaikkan pajak. Sama seperti sebelumnya, kenaikan pajak membuat kantong masyarakat kering, konsumsi turun sehingga kurva IS1 ini bergeser ke kiri nih, jadi ke IS2. Nah, secara alami di sini seharusnya menurunkan suku bunga, tapi bank sentral di sini tidak mau suku bunga berubah agar suku bunga tetap di level yang sama. Nah, ini level yang sama bisa dilihat di sini garis putus horizontal. Mereka harus mengurangi jumlah uang beredar. Jadi bank sentral harus mengurangi. Hal ini menyebabkan kurva LM1 bergeser ke kiri, ke LM2 bergeser ke atas. Nah, hasil akhirnya titik B ini
bisa dilihat jarak Y-nya atau pendapatannya ini sangat jauh. Ini karena dua-duanya pemerintah dan bank sentral tadi sama-sama mengerem ekonomi, jadi dampaknya ke ekonomi jadi double. Suku bunga memang tidak berubah, tapi pendapatan nasional sangat turun drastis. Bisa dilihat kan jaraknya ini. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwa jika bank sentral bersikeras menjaga suku bunga tetap stabil saat ada kenaikan pajak, mereka justru memperparah penurunan pendapatan nasional ini. Akibatnya, resesi yang terjadi akan jauh lebih dalam dibandingkan jika bank sentral membiarkan jumlah uang tetap konstan seperti grafik sebelumnya. Kita beralih ke kurva selanjutnya, yaitu Household Income Constant. Nah, di kurva ini kita membahas tentang apabila pemerintah menaikkan pajak, tapi bank sentral, the Fed, juga turun tangan untuk membawa agar ekonomi tidak terjadi resesi. Nah, kita mulai di titik A dulu. Ekonomi berjalan normal, tapi kemudian pemerintah menaikkan pajak. Seperti yang kita tahu, pajak naik berarti daya beli masyarakat turun. Nah, karena pajak naik, konsumsi masyarakat berkurang. Ini menyebabkan kurva ini IS1 bergeser ke kiri menjadi IS2. Nah, jika ini dibiarkan, pendapatan nasional pasti akan turun dan kita pasti masuk ke resesi. Namun, di sini bank sentral ini tidak tinggal diam saja, mereka juga ikut menjaga agar pendapatan tetap stabil. Bagaimana mereka melakukan itu? Mereka melakukannya dengan kebijakan moneter, dengan menambah jumlah uang beredar. Strateginya itu membuat kurva LM1 ini bergerak ke kanan bawah menjadi LM2. Nah, akibatnya sekarang kita perhatikan titik keseimbangan barunya, yaitu titik B. Nah, titik B mengakibatkan ini pendapatan Y. Kita melihat pendapatan Y tidak turun sama sekali, jadi artinya kita bebas dari resesi. Kita melihat sendiri bahwa yang titik B ini tepat berada di bawah A. Ini menunjukkan garis lurus ini membuktikan bahwa pendapatan Y tidak bergerak ke kiri maupun ke kanan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ini Household Income Constant. Nah, dari peristiwa ini juga suku bunga turun drastis. Agar pendapatan tetap stabil di tengah kenaikan pajak, suku bunga harus diturunkan sangat rendah. Hal ini dilakukan untuk memancing investasi masuk agar bisa menutupi penurunan konsumsi masyarakat tadi. Nah, gambaran ini kita melihat kerjasama antara pemerintah dan bank sentral. Hasilnya, ekonomi tetap tumbuh stabil di level yang sama walaupun suku bunga jadi sangat rendah. Nah, sekarang kita beralih ke grafik ISLM as a theory of aggregate demand. Nah, yang di sini ada 4 grafik yang dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada bagian A tentang moneter dan kedua bagian B tentang fiskal. Nah, slide ini menghubungkan model IS dan LM, pasar ini IS, ini LM, pasar barang dan pasar uang dengan kurva AD atau permintaan agregat.
Intinya slide ini menjelaskan dari mana datangnya kurva agregat itu. Nah, yang pertama kita ke bagian A dulu. Di bagian A, di kurva yang sebelah kiri, pertama mari kita lihat dampak dari kebijakan moneter. Ketika Bank Sentral menambah jumlah uang yang beredar, kurva LM ini bergeser ke kanan. Akibatnya, suku bunga juga akan turun dan pendapatan akan naik dari Y1 ke Y2. Nah, sekarang kita lihat kurva di sebelah kanannya. Sebelahnya di tingkat ini kurva yang ini di tingkat harga, ini kita bisa lihat di garis vertikal ini tingkat harga atau price, kenaikan pendapatan nasional di model yang ISLM tadi menyebabkan seluruh kurva permintaan agregat atau AD bergeser ke kanan. Artinya pada harga yang tetap, masyarakat sekarang mau membeli lebih banyak barang dan jasa. Jadi kebijakan moneter tadi mempengaruhi permintaan. Kemudian kita ke bagian grafik B. Nah, di bagian grafik B ini tentang kebijakan fiskal. Yang ini menjelaskan bagaimana belanja pemerintah atau potongan pajak menggeser permintaan. Nah, pertama kita lihat dulu yang di kurva bagian kirinya, yang bagian B. Kita lihat kebijakan fiskal, misalnya pemerintah menaikkan belanja negara. Ini membuat kurva IS bergeser ke kanan. Sama seperti tadi, yang ini pendapatan nasional juga naik dari Y1 ke Y2. Kemudian kita lihat di sebelahnya, ada kurva AD agregat demand atau permintaan, seperti yang serupa seperti yang tadi, sama juga efeknya kenaikan aktivitas di pasar barang. Yang IS ini mendorong kurva permintaan agregat bergeser ke kanan juga dari AD1 ke AD2. Ini artinya masyarakat jadi lebih konsumtif karena adanya dorongan dari pemerintah. Jadi kesimpulannya dari keempat kurva ini, setiap ada perubahan di model ISLM, baik itu kebijakan bank sentral atau moneter, maupun kebijakan pemerintah atau fiskal, selama itu meningkatkan pendapatan, ini Y1 ke Y2, maka kurva permintaan agregat atau AD ini ikut juga bergeser ke kanan. Nah, itu dia tadi rangkaian perjalanan kita untuk memahami bagaimana interaksi antara kurva IS dan kurva LM. Dari semua skenario tadi yang kita bahas, kita bisa ambil kesimpulan penting. Yang pertama, setiap kebijakan, baik itu pajak dari pemerintah atau pengaturan uang dari bank sentral, pasti punya dampak berantai ke suku bunga dan pendapatan nasional. Yang kedua, kita belajar bahwa koordinasi atau kerjasama itu penting. Kita sudah lihat tadi bagaimana hasilnya kalau bank sentral diam saja atau malah bank sentral bersikap agresif demi menyelamatkan ekonomi dari resesi. Terakhir, semua dinamika di pasar barang maupun di pasar uang ini yang itulah yang akhirnya membentuk kurva permintaan agregat di masyarakat kita. Oke, semoga penjelasan singkat ini bisa membantu teman-teman lebih mudah memahami model IS dan LM. Saya Putri Sekarwangi, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.